Satu apa yang harus diturutin? Nyerah. Cepet banget. Udah. Udah. Saturan. Alias Aturan. Welcome back to Ems Hanums Podcast Season 3. Hi Curious Buddies. Hi Curious Buddies. Kali ini kita masih, of course, di season 3, di mana kita masih bahas yang seru-seru. Nggak kalah seru sih sebenarnya ya. Yang seru-seru yang pastinya daily things, daily thoughts, ketemu sama research, ketemu sama artikel, ketemu sama TV series atau movies, pop culture. I love this. Buku-buku dan lainnya. Oh ya, sorry. Yes. Sebelum masuk ke topik seperti biasa, jangan lupa buat follow, comment, dan share podcast ini. Terus follow Instagram dan TikTok kita untuk dapetin info trivia dalam 1 menit. Yes, jangan lupa subscribe YouTube kita juga. Yes. Ya. Oke, nah Om, aku nggak tahu ya kamu dapet ini atau nggak konten ini atau tidak, karena aku tuh belum lama ini aku lihat ada satu video orang nonton konser Jennie Siapa? Jennie Blackpink? Iya, Jennie Blackpink. Oh, terus, solo dia? Iya, dia I think solo karena dia lagunya Jennie. Oke, anyway. Okay. Dia kayaknya solo konser gitu. Terus di video itu adalah bukan Jennie-nya, tapi kayak ada satu orang tiba-tiba videonya ada security-nya yang lagi kayak meluk salah satu penonton gitu. Kayak di gitu. Nah, ternyata dia tuh bukan meluk, tapi kayak mau ngambil kamera. Dari salah satu penonton. Jadi kayak sama salah satu penontonnya tuh kayak didekep gitu. Kenapa mau diambil kameranya? Karena kamera yang long lens gitu loh. Kan kamera yang kayak pakai lensa panjang. Kan yang kayak safari gitu. Iya. Karena nggak boleh kan kalau konser kan begitu. Iya, kalau konser kan nggak boleh. Emang udah jelas tertulis peraturan itu ada di sebelum beli tiket. Di dalam tiketnya pun udah ada gitu peraturan yang jelas kalau nggak boleh bawa kamera sebesar itu ya untuk nonton dan dipakai gitu loh. Nggak boleh bawa dari luar gitu-gitu exactly. Kan. Jadi kalau diambil itu emang udah konsekuensinya, dan aku bacakan komen-komennya semua kayak iya emang nggak boleh gitu, kayak rasain atau apa yang gitu. Terus ada adegan terakhir adalah orang itu marah-marah. Nggak make sense. Nggak tahu ya, karena diambil aja. Akhirnya diambil, terus akhirnya semua pada bilang gini, kok ada yang komen kayak kok kasar gitu sih, diajak aja pinggir. Pasti udah ditegur sebelumnya. Iya, betul. Pasti sebelumnya udah ditegur. Nggak mungkin security konser sebesar Jennie gitu ya untuk langsung ngambil. Tapi karena kan emang udah ada aturannya. Betul. Nah, itu kan ya peraturan yang tertulis gitu ya. Udah jelas ada aturannya gitu. Tapi masih ada aja yang melanggar. Betul. Coba gimana kalau peraturan yang nggak tertulis? Alias unspoken rules. Exactly. Bahkan yang kayak nggak disebut gitu loh. Dan ini rules yang ada di pertemanan, di hubungan, dan ini benar-benar exist gitu, benar-benar ada. Iya sih. Kayak tanpa kita sadar, kayak kalau kita melanggar unspoken rules ini, kita jadi ada konsekuensinya juga. Iya, konsekuensinya mungkin jadi kayak awkward, nggak enak gitu loh. Karena emang sebenarnya mungkin aturan ini nggak pernah diajarin. Betul. Iya nggak sih, nggak pernah dibahas gitu. Cuman secara ini, kayaknya ini harusnya kita tahu gitu. Betul. Dan menariknya si unspoken rules ini tuh bukan soal moral, tapi soal emosi, terus empati kita dengan sekitar kita, dan kayak semacam biar kita tuh ngerasa di sosial tuh kita aman dan diterima dan lain-lain gitu ya. Kita akan bahas mengenai unspoken rules. Ada berapa? Ada 7 unspoken rules yang ada di kehidupan sosial kita. 8. 8. Ya, ada 8 unspoken rules. Yes. Yang akan ada di kehidupan kita. Yang bukan mungkin, tapi emang mungkin ya. Mungkin nggak semua ngerasain itu. Ya, tapi mungkin akan sedikit berbeda di beberapa tempat atau daerah atau tongkrongan atau keluarga itu. Tapi most likely ini ada gitu. Gitu ya di bener-bener kehidupan mereka. So yes, get your coffee ready. Dan mungkin bisa dicatat rules ini. Jangan deh. Jadi nggak unspoken rules lagi. Kling. Ada apa aja? Coba yang pertama. Yang pertama, ini tuh rules yang menurut aku bukan rules, tapi masa kayak rules yang in a girl world it's very important. Iya, tapi di cowok juga. Cowok juga. Oke, judulnya X Zone. Jadi sahabat dekat itu tidak pacaran dengan mantan kita. Wow, oke. Yes, aturan ini emang nggak tertulis ya. Aturan ini nggak tertulis. Cuma emang ini
ya apa ya, ada semacam etikanya kayak gitu ya. Iya, benar. Aturan nggak tertulisnya biasanya kayak gini nih, kayak mantan bukan sekedar orang biasa dalam tanda kutip ya. Dia bagian dari sejarah emosional teman kita atau kita gitu. Jadi makanya nggak boleh dipacarin lagi sama sahabat kita. Terus sahabat diharapkan melindungi area itu. Bahkan ya, aku nggak cuma mantan sahabat, tapi ketika mantan, bilangnya gimana ya? Temen kamu naksir gitu? Bukan. Misalnya temen aku punya mantan gitu ya. Terus tiba-tiba aku juga nggak akan main, bukan gimana, nggak akan main sedekatnya sama mantannya itu. Si cewek ini. Jadi kamu pilih tim? Iya dong. Aku tim temen aku dong. Tapi bener. Waktu itu pernah ya, aku ada cerita ya. Ada dua temenan. Sebutlah A dan B. A dan B ini temenan. B ini pacaran sama C. Terus A ini punya teman sama D. B dan C putus. C tinggal sendiri dong. Tapi A ngejodohin sama D. Oh, oke. Dia bukan pacaran sama mantannya temennya, tapi dia ngejodohin sama temennya. Which is I don't think it's right too. It's an unspoken rules nggak sih, kayak. Tapi karena A dan B itu deket gitu loh. Kok lo bisa sih menjodohkan dengan orang lain? Lo bukan sahabatan sama pacarnya lo. Oh, iya. Jadi itu salah satu kayak it's in the girl world langsung gitu. Iya. Kayak I don't think that's right. Jadi emang karena kan sahabatan gitu kan. Kok bisa sih? Makanya suka ada kan di TikTok gitu ya, kayak ini pacaran terus dia putus sama sahabatnya, atau ada konten ini loh yang kayak watching my boyfriend is close with my best friend, dia gitu as a joke gitu. Terus semua pada komennya gini, should we tell her? Iya. Itu komen itu lucu. Terus ada meme gitu, should we tell her? Iya, should we tell her? She knows, right? Atau apa gitu loh. Nah, kenapa ini tuh terasa salah? Walaupun ya mungkin logisnya tuh secara logis ya. Boleh aja gitu kan, secara logik. Karena emang hubungan dekat itu dibangun dari loyalitas simbolik gitu. Jadi sahabat tuh dianggap satu tim secara emosional. Ya aku marah sih kalau sahabat. Tapi aku punya sahabat SMA. Kita satu geng. Tapi ya ini bodoh juga sih. Makanya aku suka kayak, kok lu pacarin sih mantannya temen lu? Itu masih SMA ya. Terus kok lu pacarin sih mantan temen lu? Deket lagi. Kita kan mainnya kan kayak berlima gitu. Terus perlu aku sebut apa namanya? Gak usah lah nih, kalau mereka bahas juga ketawa-ketawa. Terus aku kayak ngomong kan, gimana rasanya, sedih gak lo kalau dia main dia? Terus kayak, apaan sih lo, biasa aja. Ya gak apa-apa sih kalau emang biasa aja. Temen aku sih ternyata turned out biasa aja. Tapi kayaknya mungkin gak sayang-sayang amat kali ya saat itu. Tapi kalau kayak udah deket banget gitu kayaknya. Tapi ini namanya juga masih SMA SMP ya. Karena waktu SMP juga aku ada satu cewek yang saat dia mentani semua teman kita gitu, termasuk aku. Tapi namanya juga masih SMP ya guys. Iya. Tapi ternyata ya, itu emang masih SMP. Tapi sebenarnya kenapa kita bisa mikir itu tuh salah gitu. Kalau SMP ya udahlah ya, masa SMP SMA ya udah. Mungkin, tapi kalau emang deket banget ya mungkin ada yang gitu. Nah ini tuh tapi ada riset dan bukunya yang mendukung alasan ini gitu. Ada Robin Dunbar di bukunya Friendship. Dia bilang friendships rely heavily on trust, loyalty, and the perceptions of alliance. Jadi ya kan kayak lu timnya siapa? How could you? Lu tahu semua cerita gue sama mantan gue, terus tiba-tiba lu pacarin. That's so effed up. Iya. Kayak salah satu teman aku tiba-tiba aku diundang nikah sama mantannya dan aku kayak gue mau datang. Tapi kamu sih temenin aku. Masalahnya aku kenal, aku diundang. Anyway. Jangan ditebak-tebak ya siapa. Oke, berikutnya itu adalah ada social exchange theory. Dari Homans tahun 1958. Dia bilang hubungan rusak saat satu pihak merasa dirugikan secara emosional. Jadi ya itu salah satu. Ini bukan cuman ini aja ya. Kalau tadi kan kita bahas pertemanan gitu kan, temen yang kita kenal. Tapi bahkan case ini pun ada di pop culture. Kayak contohnya ada istilah namanya bro code. Bro code di How I Met Your Mother atau di film-film lain juga banyak sih bro code gitu. Ini kalau Friends waktu Ross and Rachel kan mereka kayak The Lobsters, kayak mereka selalu berdua, tiba-tiba mereka udah putus lama banget, udah kayak move on ya walaupun punya anak dan anak, terus tiba-tiba Rachel sama Joey pacaran kiss gitu loh. Itu aja bikin konflik gitu loh, kayak why? Jadi buat kalian yang belum tahu, ingat ada namanya X zone. Jadi kalau bisa jangan dilanggar ya. Yes. Karena merugikan. Setuju nggak?
Nah, Boleh cek, boleh komen. yes. Coba ya sambil ngecek kira-kira kalian setuju nggak ya dengan unspoken rules ini? Iya. Oke, yang kedua. Unspoken rules nomor 2. Apa, Homes? Ini ada istilahnya namanya don't one up. One up tuh apa? One up tuh kayak satu di atasnya gitu ya. One up gitu. Ini berlaku kayak misalnya ada jangan membalas cerita sedih dengan cerita yang lebih sedih. Ini biasanya kayak kalau teman kita lagi cerita. Aduh, gue tuh lagi sedih deh. Soalnya tuh gue bannya copot. Lu masih mending gue bannya 2 yang copot. Nah kayak gitu-gitu tuh. Itu kayak, itu namanya one up gitu ya. Saat orang curhat, itu tuh orang tuh, mereka tuh butuh validasi gitu, bukan kompetisi. Jadi kayak di sini dibilang empati itu, bukan sama gitu dibandingin sama pengalaman yang lebih ekstrim gitu loh. Jadi bukan kayak lu cerita itu buat kayak empati. Kesannya berempati, no. It's not gitu ya. Iya. Karena tanpa sadar kita ngebuat cerita orang lain tuh saat dia bercerita ke kita tuh kayak ceritanya nggak penting. Iya, jadi kalah ya. Jadi kalah penting gitu. Iya sih. Kali maksudnya kadang orang berpikirnya kan kayak nggak kok, lu nggak sesusah itu. Tapi kayak dibilang tadi bukan cari validasi. Nah. Iya. Ini tuh ada penelitian dari ini dari buku sih ini si Brené Brown. Itu Brené Brown. Itu soap ya. Bener sih ini Brené Brown. Jadi ada judulnya Atlas of the Heart. The Heart. Jadi empathy is not connecting through comparison, tapi through presence. Jadi iyalah empati kan lu nggak dengan lo hadir aja tuh udah ini gitu, udah bagus. Udah membuat gitu. lega gitu, membuat happy gitu kan. Iya. Nah kalau Carl Rogers dia bilang active listening theory. Jadi kayak validasi dulu, koneksi belakangan. Yang penting it's okay. Nah. Iya. Ini contoh ini ya, contoh daily example ya, contoh yang terjadi sehari-hari. Ya tadi ya, kayak teman kita lagi capek, kita malah curhat balik gitu, kayak one up gitu ya. Terus ya itu, ya pastilah kita pasti dia berhenti cerita kan. Eventually jadinya dia berhenti gitu. Ada konsekuensinya, dia kayak nggak mau temenan, atau kayak ya udahlah nggak usah cerita lagi deh sama lo. Aku nanya dikit deh, si don't one up ini berlaku kalau cerita happy nggak sih? Misalnya, aku lagi dapat ini nih penghargaan ini. Lu masih mending gue dapat ini gitu. Itu berlaku nggak? Iyalah. Maksudnya nyebelin juga gitu ya? Nyebelin? Ya orang lagi ngebahas tentang aku kok tiba-tiba ngebahas tentang lo. Tapi itu kesel lagi gue kan bahas lo. Tapi itu ada unspoken rules tentang itu juga nanti. Nanti kita bahas ya. Itu yang relate sama kayak gitu. Nah kalau ini relate sama, kalau tadi kan misalkan dibilang kan validasi dulu baru koneksi. Jadi dibilang sebenarnya kalau misalkan emang ada orang yang lagi curhat gitu kayak gue lagi gini. Iya kayak validasi. Kadang setelah dia selesai cerita, you don't have to fix it. You just have to listen to it. Karena emang semua cerita tuh nggak butuh solusi gitu loh. Karena banyak orang curhat sebenarnya butuh divalidasi gitu kan. Bukan untuk diperbaikin. Aku suka waktu cerita, dia bilang ketika dia dicurhatin sama temennya atau adiknya ya. Pertanyaan yang keluar dari mulut dia adalah, lo mau gue dengerin atau mau gue kasih solusi gitu, kasih respon gitu. Terus ya udah akhirnya yang si temennya MC yang cerita ini dia kayak bilang, gue cuma mau didengerin. Oh ya udah, kita dengerin gitu. Itu bisa diaplikasikan gitu. Kayak itu penting sih nanya, karena emang kayak kadang emang ada orang cerita pengen direspon, betul. Kayak, tapi menurut lo ini kan deh gitu. Tapi mungkin kayak ya respon, mungkin ada yang opening kayak enggak, gue butuh lo respon lo gitu. Betul. Benar-benar. Itu tapi yang susah kadang kayak menjaga mengontrol muka ya kayak. Tapi enggak kalau dia bilang kayak enggak, gue cuma mau dengerin aja. Oke. Enggak boleh. Iya itu muka enggak boleh. Tapi ekspresi adalah respon kan. Ekspresi adalah respon. Kadang suka gini nih. Kadang-kadang muka kita kayak bego banget sih lo gitu. Enggak boleh. Itu disimpan di rumah. Dan di sini ada riset bagus dari John Gottman mengenai emotional validation. Jadi dibilang feeling understood tuh is more important than being given solutions gitu. Ya bagus sih. Aku kan pas cari artikel, bikin konten ini ya, lagi cari-cari bahan gitu ya. Ada satu video di YouTube ya. But you can look it up. Ini ada yang bilang it's not about the nail. Jadi apa tuh video apa? Jadi ada satu video, ini aku spoiler aja kali ya, tapi you can see. Jadi ada satu video, cewek ini lagi curhat. Iya, pala gue tuh sakit tau nggak lo? Gue tuh ngerasa kayak letih banget hidup gue, pala gue tuh sakit. Lagi curhat nih sama cowoknya. Dia kayak pala gue tuh sakit gitu. Gue tuh kayak pening gitu, kayaknya ada sesuatu di kepala gue. Jadi, masih mending gue enggak. Nah, enggak. Sama cowoknya cuma dilihatin gini, tapi kan oke.
diliatin doang. Terus dia bilang gini, ih gue tuh capek banget, gue tuh kayak aduh sakit pala gue bolak-balik, dia bilang gitu. Terus temen lawan bicaranya cowok bilang gini, iya soalnya ada paku di jidat lo. There's a nail on your forehead. Terus dia gini, no, it's not about the nail. I just feel it that way. Okay. Can you just listen? Gitu. Jadi kayak emang kadang kita tuh mau cerita ya cuma mau cerita. Terus ya komennya of course yang gini, oh ini orang kalau apa emang ya mostly mungkin perempuan ya yang kayak gitu ya. They just need someone to listen to their stories. Jadi bawahnya bilang kayak ya ini cowoknya kayak nggak punya pasangan deh, makanya bisa komentarnya gitu. Tapi aku rasa itu buat semua orang bisa nggak sih kayak gitu? Kalau cowok? Iya, kayak cuma pengen didengerin aja sebenarnya kan. Atau nggak cuma didengerin atau divalidasi atau dikonfirmasi akan hal apa yang dirasakan gitu. Iya, dikonfirmasi. Jadi ya bener. Jadi dia tuh kayak ngerasa, no, it's not about the nail, it's about my feeling. Terus dia bilang kayak, enggak, tapi itu ada itu. Enggak, aku nggak mau. Tuh kan lo nggak ngedengerin gue. Oh, I'm sorry. Akhirnya dia kayak, okay, there you go. Maybe at another time mungkin bisa dikomunikasikan. Betul. Another time. Just pick your time. Oke. Yes. Number 3 ada yang namanya group chat confidentiality. Jadi apa yang ada di grup jangan dibawa keluar. Ini lebih konteksnya boleh pekerjaan, yang sosial juga boleh. Tapi mungkin kalau yang sifatnya forward pekerjaan oke lah gitu ya. Tapi kalau topik-topik yang dibahas di grup chat jangan kebawa keluar sih. Karena emang itu kan sesuatu yang mungkin apa ya? Pembahasan dalam situ gitu sensitif loh. mungkin. Iya benar-benar. Iya. Sebenarnya kayak bukan cuma grup chat aja sih, tapi kayak grup chat ketemu langsung gitu loh. Kadang kan suka ada yang di screenshot gitu terus ini. Iya mungkin grup chat confidentiality as in kayak chat grup gitu yang kayak nggak literally yang offline gitu misalnya. Iya nggak literally online WA group gitu. Tapi ini kayak emang rame pun gitu. Karena emang gimana ya namanya kan mikir kayak grup itu kan tempat sacred space, safe space gitu loh. Ruang aman. Iya. Di situ bisa gosip terus bisa sesama curhat gitu. Curhat. Nah sekalinya bocor ya, itu tuh pasti kepercayaannya tuh trustnya udah turun. Iya, terus grup itu jadi apa ya? Awkward gitu gak sih? Jadi awkward, jadi kayak udah gak asik nih grup gitu ya. Jadi kayak kemarin tiba-tiba keluar. Iya, ternyata yang gue bilangin keluar lagi. Iya, ada cepu gitu kan. Jadi ya trustnya tuh jadi moral grupnya tuh jadi kayak drop gitu. Benar-benar. Nah ini tuh didukung ya sama yang kita omongin ini nggak based on our own experience, it's based on research. Jangan segitu. Ini ada yang ngomong Amy Edmondson, dia bilang dari psychological safety, people speak up when they feel safe from embarrassment or punishment. Iya, mungkin dia pilih masuk grup itu karena dia ngerasa grup ini nggak bakal mempermalukan dia atau ngehukum dia gitu. Tapi dengan cara kita forward informasi tersebut gitu ke orang lain ya, artinya itu kan satu mempermalukan dia, kedua dalam tanda kutip menghukum dia kan. Iya. Aku tuh pernah sih, jujur aku pernah kejadian kayak gitu. Terus akhirnya aku ngomong sama temen aku itu, aku bilang gini, kalau gue mau cerita-cerita, gue yang mau cerita, bukan lo yang harus cerita. Aku sempet negor gitu. Iya. Karena aku ngerasa I thought I'm telling you this because I thought you're my safe space. Kalau ada di share gitu, dia bilang, ya sempat dibilang kayak enggak kok gue nggak share ini banget. Iya tapi gue nggak mau. I share this just to you. Akhirnya dia kayak sorry. Akhirnya ya itu. Dan iya maksudnya ya kalau emang aku as a person if you think like emang mau di share ya you share it yourself gitu. Bukan orang lain gitu kan. Iya. Anyways. I think it's very important to ini sih itu salah satu rules yang penting banget menjaga trust dengan hubungan karena itu membina hubungan juga kan kayak kita udah share tiba-tiba disebarin nggak disebarin diceritain ke 1-2 orang kan juga what? Iya apalagi kalau diambil-ambil jangan cerita-cerita ya. Itu udah pasti diceritain. Wah. Okay, number 4. Number 4 ini ada no public correction. Ini konteksnya adalah menegur di depan umum. Dibilang menegur di depan umum itu adalah mempermalukan. Tapi ini bersih. Aku ini dapat di pekerjaan. Dia selalu prinsip kita ke culture atau value di kantor-kantor aku sebelumnya selalu bilang gitu. Dibilang praise in public, but correction in private gitu. Iya, menegur in private gitu. Jadi emang dan itu berasa banget ketika kita menerapkan hal itu.
tim tuh jadi lebih apa ya, lebih produktif lah, lebih enak gitu. Tapi once kita merasa kita bener-bener koreksi dia marah-marahin di publik, di orang banyak gitu ya, itu berasa banget langsung kayak wah kayak gitu, kayak gak enak gitu timnya gitu. Dan pasti juga orang yang ditegur itu juga lebih defensif, ya nggak sih? Kalau ditegurnya private dia pasti akan kayak iya sebenarnya gue gini lagi ngerasa oh iya maaf ya apa ya yang bisa diiniin. Tapi kalau ya ditegurnya di meeting pasti dia juga lebih kayak what? Defensif, gue udah dibikin malu gitu. Iya. Karena emang ada teorinya nih ya, judulnya face theory dari Irving Goffman. Dia bilang people work to maintain face in social interaction. Iya bagus juga ya. Apa buat menyelamatkan muka apa ya bilangnya ya. Biar nggak malu, biar nggak apa gitu. Tapi sebentar tahu-tahu langsung kita tegur di publik. Betul. Tapi ini mungkin ada beberapa 1-2 hal yang kayak namanya saving face in Asian cultures. Karena kan emang orang apa ya kayak mungkin orang Asia ya emang ini bagus juga sih, mereka nggak jarang menegur ya nggak sih, malah negur depan umum ya. Nggak tahu. Nggak sih kok kayaknya saving face kayak ya emang di Asian cultures kan kayak mesti jaga muka, jaga harkat martabat gitu loh. Martabat kan aku nggak martabak kok. Nggak kan? Oke, sorry. Ini soalnya earphone-nya aku kayak ragu. Oke. That was no public correction. Iya. Oh, aku nemu kata yang tepat. Apa? Praise in public, critics in private gitu. Oh, that's very good. Iya. Itu unspoken rules yang keempat. Oke. Kita masuk ke number 5. Rules nomor 5. Read the room. Maksudnya apa tuh? Jadi kayak baca situasi ruangan. Kadang kan kita kan suka ya emang kayak ngerasa komentar aja. Jujur aja deh ngomong. Tapi sebenarnya waktu dan tempat atau bahkan kondisi emosionalnya tuh sama pentingnya. Betul. Kayak kejujuran tanpa empati sering terasa seperti kayak attack gitu loh. Iya. Kalau kayak aku ingat contoh yang kamu bilang itu. Iya, gimana? Yang waktu read the room gitu loh saat keadaan negara lagi. Oh iya bener. Read the room itu bener. Kayak kita waktu itu pernah mau launching konten ya, rilis konten gitu. Tapi saat itu ya kita lagi ada banyak bencana gitu. Lagi banyak bencana di yang Sumatera itu kan. Akhirnya kita decide kayak yuk kita read the room, kita ngelihat gitu kayak situasinya lagi nggak baik-baik aja. Kok kita malah bikin konten gitu kan. Konten yang kayak kayak fun gitu. Fun udah deh yuk kita tahan dulu gitu. Iya. Dan aku lihat juga beberapa ada public figure yang dibilang tone deaf gitu ya. Oh iya, kan? Maybe read the room karena tone deaf. Karena mereka gagal membaca situasi, ruangan saat ini, ruang sosial medianya lagi sedih nih. Kok gue malah posting konten happy gitu dan lain-lain. Iya. Kayak gitu sih. Ini tuh kenapa ya terjadi gitu kan? Karena emosi itu biasanya lebih cepat daripada logika gitu loh. Kayak kita tuh lebih cepat memproses emosi sebelum logika. Betul. Iya. Mungkin ini relate ya sama kalau kita kayak mau break dulu gitu. Nah kayak ini ada kutipannya juga sih dari Daniel Goleman dengan emotional intelligence. Karena emang ini berhubungan sama emotional. Pernah kita bahas nih emotional intelligence ya. Emotional intelligence begins with recognizing how and when emotions overwhelm rational thinking. Jadi emang kayak segala sesuatunya tuh mesti. Iya, kita recognize dulu gitu. Recognize apa bahasa Indonesia? Mengenali gitu kayak ini situasi ruangannya lagi nggak happy nih. Jangan tahu-tahu kita kayak wah happy sendiri gitu. Iya. Read the room. Kayak gitu kan suka ada yang gitu kayak read the room. Iya. Ini banyak sih film-film yang kayak gitu ya, yang kayak orang lagi bisa dilihat. Aku keingetnya tuh sama satu scene karena keingetnya Friends lagi-lagi. Jadi waktu itu Rachel, salah satu karakternya tuh dipecat. Terus tanpa sadar semua tuh lagi kayak kasihan. Ross tuh datang dengan kayak oh my god, gue tuh dapat kerjaan dan gue gak akan bakal pernah dipecat karena gue jadi profesor atau tenure gitu. Terus semua yang kayak gitu kayak ini tapi kayak dia masih komentar tanpa sadar gitu loh. Iya. Jadi kayak nggak sadar komentarnya dia tuh tanpa ini kayak menyakiti orang lain gitu loh. Iya dia nggak read the room ya. Iya bener. Iya sih. Kalau kita baru datang ke sebuah tongkrongan juga gitu tuh. Kayak kita better kita tunggu 5-10 menit kita baca situasi dulu nih. Bener. Oh ini situasinya lagi happy misalnya. Oh ini situasinya lagi pada marah-marah nih. Jadi baru kita bisa kasih opini gitu. Betul. Itu penting sih read the room. Yes. Nah kita sekarang ke nomor 6. Nomor 6 nih aku banget sih. Soft no. Soft no, iya.
Nah sering nih ntar kita pergi kan, ketemu kan, ntar ya gue nyusul. jadi jawaban aku tuh kalau enggak, aku selalu pakai soft no ini. Soft no. Bisa nyusul lah, bisa kayak apa namanya, iya ntar gue kerjain, padahal gue nggak mau ngerjain gitu. Kayak, tapi kenapa itu dibuat ya? Karena memang mungkin apalagi kayak budaya kolektif gitu kan, budaya yang rame gitu kan, karena kayak menolak langsung itu biasa dianggap kasar. Betul. Terus kayak juga kayak makanya orang suka kayak lihat ntar deh, padahal nggak jelas gitu loh. Nah kalau di relate sama budaya kolektif itu tuh kayak menjaga harmoni, menjaga kebersamaan itu sering lebih penting dibandingin daripada kejelasan. padahal lebih bagus kalau ini ya, kalau direct aja gitu. Gue nggak mau, gue nggak bisa gitu. Tapi aku susah loh, aku susah. Aku kayak ntar ya gitu. Padahal aku sebenarnya dalam hati tuh udah 98% bilang enggak, gue nggak mau gitu. Bahkan kayak orang juga udah tahu sebenarnya kayak depan aku kayak bilang kayak enggak, itu mah udah pasti nggak jadi nih. Oke. Iya. Kalau teman-teman aku udah tahu lah. Kalau aku bilang nyusul tuh artinya 99% aku nggak akan datang. 1% tentatif. Terus adalah enggak. Nah ini tuh didukung ya, kamu didukung Nahom oleh Erin Meyer dari The Culture Map yang menjelaskan nih kalau emang budaya Asia itu cenderung menolak secara implisit demi sopan santun. Di example-nya ini lagi. Aku kabarin ya, kita lihat nanti. Ini aku banget sih. Tapi sebenarnya kayak kamu bahas sebenarnya nggak boleh sih kayak gitu, karena kita kayak ini kayaknya 50-50 sih. Iya. Kayak mesti lihat situasi juga mungkin ada beberapa orang yang kayak nanti akhirnya di japri kayak gue nggak datang gitu. Oh betul, aku selalu menutup soft no ini dengan kejelasan. Misalnya kalau nggak datang ya aku akan WhatsApp ya, guys gue nggak jadi datang ya. Jadi aku nggak akan biarin gantung. Iya. Tapi ya gitu, aku tolak secara halus. Baik. Tapi kau tidak pernah nolak aku tanpa halus. Wow. Oke, number 7. Number 7 ini penting banget. Ini Pak, menurut aku penting. Yes. Don't make it about you. Betul. Don't make it about you adalah kita tahu dan sadar betul kalau ada momen yang orang lain tuh penting gitu loh. Jadi event itu adalah momen orang itu, bukan panggungnya kita gitu loh. Iya. Jadi apa Holmes? Kayak emang aturan gak tertulisnya ketika momen itu terjadi buat orang tersebut ya, kita hadir buat dukung, buat bukan nyuri spotlight. Misalnya, kalau kita kekawinan orang gitu ya. Ini unspoken rules-nya sih menurut aku ya, gak tau, correct me if I'm wrong. Kita jangan pakai baju warna putih, ya kan? Iya. Kalau cewek ya, karena cewek udah pasti kan yang pakai baju putih sih bride-nya kan. Kalau cowok inilah cenderung beda-beda lah gitu. Tapi kalau putih udah pasti gitu. Jadi jangan steal spotlight dengan gitu-gitu. Benar. Iya. Tapi ada juga kalau emang mungkin ada dress code-nya gitu. Kayak siapa sih Kendall Jenner ya? Sempet dia kayak heboh banget datang lebih gaya atau lebih cantik di kawinan temennya. Dan diprotes. Tapi mungkin ada beberapa yang kayak karena mereka mungkin deket banget, jadi mereka mungkin udah ngomong gue pakai baju ini boleh nggak atau apa, aku nggak tahu ya. Kendall nggak pernah cerita sih sama aku. Anyways, tapi gitu katanya. Kendall trying to steal the spotlight. Atau mungkin juga pas ulang tahun. Itu yang harus diajarin dari kecil nggak sih kalau tiup lilin? Betul. Itu kan kayak banyak kan konten-konten anak-anak yang tiup lilin. It's not about you, it's about yang ulang tahun gitu. Ngomong ulang tahun aku jadi inget. Ini aku nggak perlu cerita momennya apa dan orangnya siapa gitu. Tapi pokoknya dia di kawinan seseorang gitu ya. Terus tiba-tiba ada surprise birthday yang dibikin oleh teman-temannya gitu, dan orang lain yang di ulang tahun gitu, bukan yang lagi kawin. Terus tiba-tiba God. Happy birthday itu. Kok lu bisa-bisanya bikin surprise birthday di kawinan orang? Terus aku sebel sih kayak what? Lu jangan banget. Bener. Itu tuh yang salah. Yang salah adalah bukan yang ulang tahun ya. Yang salah adalah yang bikin surprise. Don't make it about the other person. Pokoknya bukan don't make it about you and don't make it about the other person. It's about the orang yang lagi merayakan sesuatu gitu ya. Kayaknya aku pernah melakukan kesalahan ini sih. Pernah melakukan kesalahan ini tanpa sadar gitu. Aku pikir I was just joking, tapi ternyata pas aku suka recall what I did was wrong. Tapi aku minta maaf langsung gitu. Nah, jadi lagi-lagi Brené Brown bilang, rarely can a response make something better. What makes something better is a connection. Jadi kadang emang kayak respon tuh emang buat lebih baik, tapi yang lebih baik adalah koneksi gitu loh. Jadi instead of kayak bikin respon
bikin koneksi gitu. Betul. Pokoknya spotlightnya geser ke orang tersebut gitu. Exactly. Jangan pernah nyuri spotlight orang di momennya dia gitu. Ulang tahun dapat awards atau Kawinan. Awards aku jadi ngerti itu sih Taylor Swift yang direbut sama Kanye. Exactly. Iya kan? Itu Mukanya gitu kayak langsung kayak. Nyebelin banget sih. Iya. Oke. Nah ini yang terakhir. Judulnya adalah, ini mungkin ada beberapa 1-2 orang yang merasakan ini dan pas denger kayak kan gitu. Iya. Judulnya adalah energy matching. Betul. Energy matching ini kayak kalau ada 2 orang yang lagi usaha gitu ya, jangan selalu satu arah gitu. Kayak misalnya doang nih, kita jadi selalu kita yang nanya kabar gitu. Iya. Kayak dalam persahabatan. Tapi sekali-sekali kita harus matching energinya adalah yuk sekali-sekali kita yang nanyain kabar gitu. Kayak gitu ya. Bukan berarti kayak 50-50 gitu kan. Iya. Tapi ya dua-duanya saling bergerak menuju gitu. Betul. Karena emang, gitu loh. Energy matching ya semuanya sih. Ya kayak, aku pernah ditegur gitu sama teman aku gini. Ini kayaknya gue terus deh yang ngusahain waktu ketemu. Lu tuh gak pernah ngasih usaha waktu deh gitu. Aku tuh sempet kayak, I'm sorry, gue gitu. Tapi ya itu salah satu teguran yang kayak, wait, gitu. Terus ada orang yang aku chat duluan gitu tapi dia jarang respon gitu kayak iya ya kayaknya gue terus udah deh. Betul. Gitu. Maksudnya kayak oke, anyways. Iya, aku juga pernah ngerasa kayak gini nih soal si energi matching ya. Bukan mau one up ya. You're just sharing, I understood. Iya, aku tuh orang yang cukup sering rajin nanyain orang apa kabar gitu ya. Oke, lo apa kabar, bla 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 gitu ya. Tapi ya FYI ya, aku mungkin sangat bisa dihitung pakai satu tangan gitu. Orang yang bener-bener nanyain aku buat, lo apa kabar sih gitu ya. Iya. Jadi aku kayak merasa kayak, kayak gitu ya. Maksudnya kayak mungkin salah satunya kayak lu tuh selalu terlihat baik-baik aja gitu kan. Iya. Lu selalu terlihat happy, selalu terlihat apa. Tapi bener-bener ada momen-momennya kok gue pengen gitu ditanyain kayak lu apa kabar sih Hum gitu. Tapi ini kayak sama sekali ya mungkin ya gak nyampe 5 gitu ya. Karena yang bener-bener apa namanya spesifik. Hum lu apa kabar gitu. Jadi mungkin ya ini salah satu yang itu kayak ya. Maksudnya kayak energi matching dong gitu ya. Iya benar. Karena ya kalau ada ini si Wallster et al. Dan teman-temannya, dia bilang equity theory. People feel distressed in relationship they perceive as unfair. Jadi emang pasti kalau emang rasanya kok kayak nggak usaha ya, gue capek juga deh. Betul. Ada namanya relationship satisfaction studies juga. Ini kayak dari Harvard deh. Jadi ada namanya ketimpangan usaha tuh sama dengan penurunan kepuasan relasi. Yep. Make sense. Jadi itu menarik sih kayak aku jadi keinget gitu waktu itu aku pernah ditegur teman aku kayak gue selalu nyariin lo kok enggak sih deh gitu. Aku tuh kalau aku ngerasa itu untuk orang lain tapi aku nggak pernah ngomong. Aku kayak ngerasa itu untuk orang lain tapi aku nggak pernah ngomong. Nah pas temen aku ngomong gitu, Iya. Emang gue ternyata melakukan hal itu juga dan akhirnya I'm changed. Itu tadi 8 unspoken rules yang kira-kira dampak. Aku berasa mau mengelus kamu gara-gara kamu. Kalau kalian dengerin, tolong tanya di kolom komen Nahum apa kabar. Nanti kejawab. Thank you. Anyway itu tadi hal-hal yang cukup besar lah. Kalau yang ringan-ringan tuh adalah unspoken rules kayak misalnya kalau kita lagi ditraktir sama orang, ditraktir makan. Ya kita pasti pilih menu yang paling murah gitu. Atau jangan ngelebihin harga yang orang yang traktir gitu. Benar. Itu kan salah satu unspoken rules gitu ya. Atau yang kedua misalnya apa? Kalau aku tahu. Kalau ada minjem barang atau minjem money, usahain gitu kita balikin sebelum minta dibaliki. Kita balikin sebelum diminta. Itu kayak unspoken rules kayak gitulah. Tapi kalaupun emang lagi susah balikin gitu ya. Ya bilang dulu bentar ya gue tuh lagi usaha nih atau gimana gitu kan. Menginformasikan kapan bisanya atau belum bisa atau gimana gitu. Jadi ini karena emang sebenarnya unspoken rules itu sebenarnya ya emang nggak pernah dibicarakan tapi itu sering banget bikin orang jadi miskom, capek diem-dieman, terus juga kayak akhirnya feel lonely in the relationship atau feel lonely in their life gitu loh kayak ada sih aku sempet lihat juga salah satu unspoken rules yaitu kontak temen lo yang kelihatannya tuh strong. Iya bener. Iya. Karena kita you never know dia lagi ngerasa apa kayak gitu ya. Walaupun aku happy sama aku. Thank you. Kalian boleh dong tulis di kolom komen dong ada apa lagi unspoken rules yang kita tuh
kelewat gitu ya. Yes. Kita mau menambahkan kehidupan kita dengan banyak aturan. Celah. Nah, biar hubungan relasi dengan satu manusia dengan manusia lain juga baik. Yes. Gitu. So, thank you so much. Thank you so much for listening. Jangan lupa follow, comment, atau share podcast ini kalau kamu suka. Jangan lupa kasih rating juga. Yes, follow Instagram dan TikTok kita @msenhomes buat dapetin info trivia dalam 1 menit. Jangan lupa subscribe YouTube kita juga. Okay, that's it. That's it. Thank you.